dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Lampos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mbak Dwi dan Teh Yanto di Pagar Lampos Channel. Oke Teh Yanto, untuk hari ini ada berita apa saja nih? Baiklah, untuk berita pertama hari ini, guna mensukseskan program pendataan keluarga tahun 2021, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar gencar melakukan sosialisasi secara masif ke semua lapisan masyarakat. Berikut selengkapnya. Guna menyukseskan program pendataan keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagarlam gencar melakukan sosialisasi secara masif ke semua lapisan masyarakat. Tidak hanya itu, petugas PPKB P3A juga memberikan pembekalan dan juga pelantikan kepada para kader pendata. Berada di tiap kecamatan sekota Pagarlam, pendataan keluarga 2021 sesuai amanat Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan. Mbak Cepi, Pagar Lampos Channel. Berita selanjutnya, tak ingin kecolongan lagi aksi curas di sejumlah minimarket lain. Kapolres Pagarlam intensifkan giat patroli. Ini tayangannya. Pasca peristiwa perampokan di minimarket di kawasan Air Perikan, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagarlam Selatan, Satreskrim Polres Pagarlam langsung melakukan pengembangan serta olah TKP. Alhasil, identitas perampok berjumlah 1 orang tersebut berhasil dikantongi petugas. Untuk sementara identitas pelaku sudah kita kantongi, ujar Kapolres Pagarlam AKBP Doli Gumara SIK MH dihubungi Pagarlam Pos via ponselnya kemarin 23 Maret. Mengenai kronologis kejadian, informasi yang berhasil dihimpun, perampokan dengan pelaku 1 orang membawa sajam terjadi sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat pada Minggu malam 21 Maret. Saat itu kondisi pengunjung sepi dan petugas Indomaret hendak menutup minimarket. Situasi yang tepat tersebut, pelaku masuk membawa senjata tajam dan spontan menodongkan petugas kasir Indomaret untuk mengeluarkan uang dari laci kasir. Diceritakan Kasat Reskrim AKP Acep Yuli Sahara, pelaku berjumlah 1 orang tersebut membawa sajam sejenis parang panjang atau parang penebas rumput. Pelaku masuk Indomaret dan mengancam pegawai dengan parang tebas rumput. Ya, para korban di dalam Indomaret ketakutan dan menyerahkan uang kepada pelaku, katanya. Dari olah TKP di lokasi kejadian, untuk sementara diketahui pelaku 1 orang, tidak ada pelaku lain. Dari rekaman CCTV Indomaret, pelaku langsung kabur ke arah perkebunan di belakang Indomaret. Dan tidak ada korban terluka terkait aksi kejahatannya tersebut. Beber Kasat Reskrim seraya menegaskan identitas pelaku sudah dikantongi. Untuk segera mengungkap kasus curas ini, sudah membentuk tim sus. Senada disampaikan Kapolsek Pagarlam Selatan, Ibda Dian Rana, kasus perampokan Indomaret terjadi di Wilkumnya, sudah membentuk tim sus. Unit Reskrim Polsek Pagarlam Selatan, backup Satreskrim untuk segera mengungkap curas ini, pungkasnya. Mbak Dwi, Pagarlam Lampos Channel. Berita selanjutnya, jamaah calon haji lansia Kota Pagarlam akan didaftarkan prioritas vaksin COVID-19. Berikut selengkapnya. Jemaah calon haji Kota Pagarlam mendapat prioritas di daftar usulan mendapat suntikan vaksin COVID-19 untuk menghadapi persiapan keberangkatan haji tahun ini. Prioritas usulan mendapat program suntikan vaksin tidak lain bentuk pelindungan kesehatan jemaah calon haji Kota Pagarlam. Untuk tahap awal ini, program prioritas suntik vaksin hanya diperuntukkan bagi calon jemaah haji di atas usia 60 tahun. Tidak menutup kemungkinan juga bagi seluruh jemaah yang telah lunas biaya haji direncanakan didaftarkannya. Mbak Cepi, Pagar Lampos Channel. Berita terakhir Pagarlam hari ini. 2 pekan jelang puasa Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan. Ini tayangannya. Lebih kurang 2 pekan jelang puasa Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan.
Seperti halnya harga bawang putih, semula di harga Rp22.000 per kilogram, naik menjadi Rp23.000 hingga Rp24.000 per kilogram. Begitu pula harga telur ayam, naik menjadi Rp44.000 per karpet, dari harga semula Rp42.000 per karpet. Jelang Ramadan ini memang ada kenaikan harga di sejumlah komoditi pangan, ungkap Kepala Disperindak KOP dan PP Kota Pagar Alam, Dawam SH MH melalui Kabid Perdagangan Supriyanto, disampingi Kasibina UKM dan Pasar Endang Dia. Endang menyebut kenaikan harga kebutuhan pokok dapat dilihat dari harga bawang putih, semula Rp22.000 naik menjadi Rp24.000 per kilogram, cabai rawit dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Bawang merah dari Rp35.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Untuk harga cabai cenderung naik turun hanya saja, untuk cabai setan atau cabai rawit merah masih tetap bertengkar di harga Rp80.000 per kilogram. Dan untuk cabai sendiri, kenaikan itu lebih kepada permintaannya yang banyak, ucapnya. Sedangkan untuk harga pokok lainnya, sebut Endang, semisal gula masih stabil di harga Rp12.000 per kilogram. Minyak gorengan kemasan biasa dijual Rp13.500 per kilogram, hanya saja harga besar sedikit mengalami penurunan. Semula biasa dijual di harga Rp11.000 per kilogram, turun menjadi Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogram, tutupnya. Terpisah, Septian salah seorang pelaku usaha kecil menengah UKM, pembuat roti mengakui, jika adanya kenaikan harga telur ayam, terutama menjelang puasa Ramadan ini, tentu saja cukup mempengaruhi usahanya. Sebab, dengan harga jual telur ayam yang sudah menyentuh harga Rp44.000 per karpet, dirinya harus sedikit mengurangi volume pembuatan roti dan kue. Bila dibilang terasa, jelas dengan kenaikan harga telur ayam ini pasti kita rasakan. Karena dengan harga telur ayam yang telah menyentuh Rp44.000 per karpet, mau tidak mau kita harus mengurangi volume pembuatan roti dan kue. Mengingat dalam proses pembuatan roti dan kue itu membutuhkan cukup banyak telur, pungkasnya. Mbak Dwi, Pagar Alam Pos Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagar Alam Pos Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.